I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam My Selva Podcast pada pagi hari ini. Terima kasih kepada tim multimedia yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan renungan harian buat saudara-saudara sekalian. Semoga bisa menjadi berkat. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25. Sebelum melanjutkan renungan kita ini, mari kita masuk ke hadirat Tuhan untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena kasih-Mu yang kami rasakan, berkat-Mu, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan sudah sediakan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk membuka hati, dampingi kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Berikan kemampuan pada kami untuk memahaminya supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini dengan tema manusia sebagai makhluk sosial. Adapun ayat emas yang menjadi bacaan pada pagi hari ini yaitu terdapat dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25 yang demikian bunyinya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada seseorang yang saya kenal dekat yang baru saja menyadari nikmatnya punya sahabat-sahabat baru setelah ia bergabung dalam sebuah persekutuan. Tadinya dia termasuk orang yang skeptis tentang pentingnya berada dalam sebuah komunitas kecil seperti itu. Memangnya buat apa? Buang waktu-waktu saja. Paling juga dengar khotbah lagi. Seperti itulah kira-kira bentuk penolakannya dulu. Ia sering sinis dalam memandang hal-hal yang berbau rohani karena menurutnya seperti paranoid saja. Secara perlahan ia diperkenalkan kepada firman Tuhan. Tadinya menolak, kemudian mulai lebih lunak, mau mendengarkan tapi masih sulit menerima. Lalu mulai menerima tapi masih sulit mengaplikasikannya. Perlahan ia kemudian mau mencoba untuk bergabung dalam sebuah kumpulan. Dan ternyata ia menemukan perasaan yang sebelumnya belum pernah ia dapat dari teman-teman bermainnya. Menurut dia, setidaknya sekarang ia punya teman yang peduli, yang bisa dipercaya, sehingga ia bisa bercerita apapun dengan nyaman. Itu membuatnya lebih ringan dalam berjuang meniti hidup. Ada kalanya di tengah banyaknya kesibukan kita,
jadi terpusat kepada pekerjaan dan melupakan atau bahkan kehilangan jati diri kita sebagai makhluk sosial. Kita akan mulai menarik diri dari lingkungan dan orang-orang sekitar kita. Lama-kelamaan kita tidak lagi merasa perlu akan kehadiran orang lain. Kita hanya mendekati orang kalau punya maksud tertentu. Kalau tidak, maka kita pun tidak connect dengan dunia luar. Ambil contoh kecil saja. Apabila Anda sedang surfing di dunia maya, tiba-tiba ada gangguan jaringan. Itu akan membuat Anda tidak lagi bisa mengakses apa-apa dan kehilangan banyak waktu dan kesempatan yang berharga untuk belajar tentang segala sesuatu. Akan hal ini alangkah baiknya apabila kita melihat terlebih dahulu seperti apa jati diri kita sebenarnya saat Tuhan menciptakan manusia yang ada di bayangannya. Kita diciptakan jelas bukan untuk hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang akan jauh lebih baik apabila bisa berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendirian. Sejak awal penciptaan dalam kitab Kejadian pun, Tuhan sudah mengingatkan pentingnya bagi kita untuk hidup sesuai dengan hakikat kita sebagai makhluk sosial. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ini terdapat dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Tuhan bilang manusia itu tidak baik kalau sendirian. Kenapa? Karena yang Dia bayangkan saat menciptakan kita adalah membuat makhluk istimewa sesuai dengan gambar dan rupanya, dengan kemampuan untuk bersosialisasi dan berinteraksi, bukan makhluk individual. Pada kenyataannya memang terkadang kesibukan bisa menyita waktu kita, sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika itu terjadi, maka tanpa sadar kita akan kehilangan banyak hal. Kita tidak lagi punya teman untuk berbagi. Bahkan tidak ada lagi orang yang bisa mengingatkan atau menasihati kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa sendirian itu tidak baik. Bukan salah, bukan pula tidak boleh, tetapi tidak baik. Berkumpul bersama saudara-saudara seiman dalam komunitas yang baik dan benar akan sangat baik bagi pertumbuhan dan kemajuan kita. Kita bisa berbagi pengalaman sehari-hari, berkumpul, saling mendoakan, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itu sangat penting. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang mengorbankan saat-saat sharing seperti itu demi menjalankan rutinitas pekerjaan. Jangankan dalam persekutuan, sharing bersama suami atau istri saja sudah tidak lagi punya waktu. Skala prioritas berubah dan kacau. Dan ketika itu terjadi, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa itu tidak baik. Tidak baik dalam arti kestabilan emosional kita, bagi mental kita, dan bagi pertumbuhan rohani kita. Maka ayat yang sudah saya sampaikan dalam beberapa renungan sebelumnya menjadi sangat penting untuk diingat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saling menasihati, saling mengingatkan, saling menguatkan, itu semua akan luput dari kita. Itu semua menyadari status kita sebagai makhluk sosial dengan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita.
Apalagi hari ini kita seharusnya semakin giat melakukannya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Terdapat di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-16. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengatasi segalanya sendirian. Ada kalanya kita kuat. Pakailah waktu-waktu itu untuk menguatkan teman kita. Sebaliknya, ada waktu kita lemah. Dan di sana peran teman-teman kita akan sangat berguna. Sebuah ayat dalam pengkhotbah yang tidak asing lagi bagi kita pun mengingatkan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Dan lihat pula apa yang dikatakan Yesus berikut. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kitab Matius 18 ayat yang ke-20. Dengan berkumpul bersama-sama untuk berbagi firman Tuhan, itu artinya kita mengundang Kristus untuk hadir di tengah-tengahnya. Sangatlah penting bagi kita untuk menyadari betapa rapuhnya kita sebagai manusia kalau kita tidak menyadari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya untuk merasa kuat hidup sendirian, meski Dia sanggup untuk memenuhi apapun yang kita butuhkan untuk survive. Kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain untuk bisa tumbuh menjadi lebih baik. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk berkumpul beribadah bersama-sama. Bisa karena pekerjaan, kesibukan, keluarga, kesehatan, mood atau suasana hati, dan cuaca. Tetapi hendaklah kita memperhatikan betul siapa kita sebenarnya seperti yang diciptakan Tuhan. Sedapat mungkin luangkan waktu untuk berkumpul bersama, saling berbagi, saling menasihati, dan saling menguatkan. Tuhan sudah menyatakan bahwa tidaklah baik kita untuk seorang diri. Sebagai contoh saja, yang pertama, misalnya saja seorang atlet, dia untuk berhasil atau menjadi juara, tentunya harus ada yang mensupport. Support dari orang lain seperti pelatihnya, manajernya, dokter, dan beberapa orang dari bidang yang lain. Contoh yang kedua, seorang pengusaha tentunya juga perlu relasi dan karyawan dan pihak-pihak lain supaya usahanya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan profesi-profesi yang lain. Oleh karena itu, jangan tutup hidup kita untuk orang lain. Kita tidak bisa maksimal tanpa orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tetap harus membangun hubungan dan memiliki komunitas untuk membangun hidup yang lebih baik. Keberhasilan kita adalah dampak dari usaha kita membangun hubungan dan memiliki komunitas tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyadarkan kami bahwa kami sangat perlu orang lain. Saya akan berusaha untuk membangun hubungan dengan orang lain dan terlibat dalam komunitas sehingga hidup kami boleh mengasihi dan peduli pada orang lain. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain tanpa pilih-pilih. Diawali dari keluarga terdekat sampai pada masyarakat di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, keeps running